Shalom, selamat pagi siswa-siswi Eagle School. Hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Topik hari ini yang Tuhan beri adalah bagaimana mengatasi keletihan dalam hidup kita. Ya, mari kita buka Yesaya 57 ayat yang ke-10. Alkitab berkata, oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Dalam hidup kita akan mengalami perjalanan kehidupan, ya. Pasti akan mengalami yang namanya keletihan dan lesu, ya. Semangatnya hilang, ya, bisa jadi karena capek dan mengalami kondisi yang tidak mudah. Seperti hari ini kita menghadapi COVID-19, semua orang stres, harus di rumah, tidak bisa keluar, ini, itu, dan sebagainya. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar bagaimana kita mengatasi keletihan kita. Bagaimana kita mengatasi semua yang berat dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, Alkitab berkata, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Di sini kita belajar. Yang pertama, kita tidak boleh bersungut-sungut, saudara. Dalam segala keadaan, jangan bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut tidak akan menambahkan kebaikan, justru malah memperburuk. Saya tahulah kalian anak-anak SMP, SMA kalau tidak bisa ke mall, tidak bisa nonton, suntuk rasanya, ya. Tapi mari hari ini kita belajar untuk mengucap syukur. Kenapa? Dengan kita mengucap syukur, kita akan membuat energi positif dalam hidup kita itu keluar. Ketika energi positif itu keluar, kita akan muncul yang namanya kreativitas. Dan kau bisa berbuat sesuatu, menghasilkan sesuatu di rumah, menghasilkan sesuatu yang berbeda. Mungkin kau bisa buat roti, terus kalian jual, kalian belajar lewat YouTube, kalian belajar apa, tiba-tiba semua itu keluar, ya. Kalian bisa belajar apapun di YouTube. Saya dengar kemarin anak teman saya belajar pingpong lewat YouTube, saudara. Ya, dari mana dia liatin pemain-pemain dunia bermain? Oh, ternyata hasilnya lumayan. Ya, dia bisa cara servis apa semua bagus. Ini cara kita untuk mengatasi semua kebosanan, keletihan yang karena keadaan hari ini. Kalau kita menyerah, kita menggerutu dan bersungut-sungut, habislah hidup kita. Kita tidak akan punya kekuatan. Justru saat seperti ini, saya percaya Tuhan memberi kita ide. Nah, kuncinya adalah yang pertama adalah bagaimana ketika kita membalikkan keadaan adalah jangan bersungut-sungut. Jangan berkata, aduh tidak ada harapan, ya. Capek hidupku, waduh mamaku tidak boleh, papaku juga tidak boleh aku keluar, ini dan itu. No. Ada hal yang bisa kita kerjakan, ada hal-hal yang kita bisa kembangkan ketika kita di rumah, ya. Ketika pandemi ini berlaku, ketika pertama kali work from home, saya tidak nganggur, saudara. Saya ngapain? Saya di rumah belajar untuk nanam tanaman, ya. Sayur, ya. Saya belajar. Oh, saya nanam sawi. Oh, pertama, waduh kok begini gimana ya? Saya belajar dari YouTube, saya lihat semua orang-orang yang berhasil. Kenapa sawi itu ketika tumbuh kok batangnya tidak bisa kuat? Apa yang salah ini ya? Nah, itu saya belajar. Oh, ternyata kurang pupuknya, oh ternyata kurang ini, ternyata kurang nutrisinya, kurang air, ya. Kenapa sawinya tidak bisa besar kok? Seperti bonsai gitu ya? Oh, memang sawi ini ukurannya adalah ukuran yang seperti itu, gitu. Oh, dia satu area hanya boleh sekian sawi yang ditanam. Saya belajar. Di situ saya mengerti bahwa kalau kita ini cuma berdiam diri dan tidak ngapa-ngapain ya, kita akan bosan dan akan mati kutu. Tapi saya juga belajar. Tuhan tuh ngajarin kita lewat segala hal, lewat pertanian, lewat ikan, lewat macam-macam, ya. Saya belajar untuk tidak bersungut-sungut. Waduh, gimana nih kerjaan? Saya belajar. Saya bersyukur Tuhan hari ini saya bisa makan, masih bisa minum, saya masih bisa nonton TV, tapi saya mau sesuatu yang lebih. Dengan cara apa? Saya mengerjakan yang namanya bercocok tanam. Walaupun lahan di rumah saya cuma sempit, paling saya berapa pot saya pakai pot. Ya, saya cuma mau berkata, cobalah. Kalau orang lain pakai tanah di lahan usaha yang besar, saya mau coba pakai pot, beberapa pot. Mari kita kerjakan. Apakah hasilnya bisa sama? Di awal nggak bisa, tapi lama-lama mulai bisa sama, ya. Asal perlakuan kita benar, ya. Nah, kita ini
sebetulnya diberi Tuhan banyak hal. Dengan kita bersyukur itu, kita sebenarnya sadar apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Contoh paling gampang, mungkin hari ini orang-orang tidak bersyukur karena penghasilannya berkurang. Tapi kalau kita bersyukur, kita masih diberi kesehatan, itu lebih hebat. Kenapa? Coba saudara sakit jantung deh. Ya jangan sampai lah, mengalami sakit jantung. Untuk operasi jantung itu minimal butuh uang 80 sampai 200 juta sampai 300 juta. Tergantung masalahnya di mana. Jantung saudara sehat bisa pompa dengan bagus, saudara hemat 300 juta, hemat 80 juta. Saudara bisa nafas dengan baik, tidak perlu pakai oksigen, ya. Saudara hemat berapa? Satu tabung oksigen itu harganya berapa belas juta. Ya, sementara saudara selama ini tarik nafas, lepasin, tarik nafas, lepasin dengan gratis. Ya, simpel kan? Saudara pembuluh darahmu tidak tersumbat, ya, tidak kena stroke. Saudara masih normal. Itu jauh lebih mahal dan jauh lebih luar biasa. Ya. Mari kita mensyukuri apa yang Tuhan beri. Saya mau putar sebuah klip, tentang seseorang yang namanya Stephen Ludwig. Ya. Orang ini mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi orang ini adalah orang yang punya kekurangan. Ya. Dia itu lahir dengan semua masalah dalam hidupnya. Tapi orang ini tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena dia punya sebuah semboyan dalam hidupnya. Sebentar saya bacakan, setelah ini saudara akan lihat videonya. Saudara akan lihat bagaimana dia main basket. Ya. Wah, main basket semua orang pasti bisa, tapi lihat dengan kondisi tubuhnya, ya. Dia mengalami yang namanya penyakit Maffucci, ya, di mana tulangnya itu tumbuh tidak normal, ada yang panjang, ada yang pendek, sehingga kakinya itu panjang sebelah, ya. Dan panjangnya itu bukan cuma setengah mili, 2 cm atau 1 cm, tapi bisa sampai 20-25 cm beda panjangnya. Kemudian dia harus mengalami 22 kali operasi karena kanker, ya. Karena leukemia, ya. Dia pada waktu umur 3 tahun dia sudah mengalami operasi. Dan kemudian mengalami leukemia pada waktu umur 6 tahun. Hanya 11% kemungkinan hidup. Tapi dia punya satu semboyan. Dia tidak mau kalah dengan penyakitnya. Karena apa? Dia sangat ingin hidupnya menginspirasi dan jadi berkat buat orang banyak. Ya. Mari kita sama-sama lihat, ya. Ini ada beberapa scene. Yang pertama adalah ketika dia latihan basket, ya. Saudara bisa lihat kakinya panjang sebelah. Tapi lihat caranya dia memasukkan bola, itu tidak kalah dengan orang normal. Saya percaya dia latihan, ya. Kemudian ini yang lain lagi adalah orang bertanya, ini kan cuma dia sendirian, ya. Cuma dia main sendiri, pasti ya bisa lah, ya. Di video yang selanjutnya adalah saudara lihat dia main dalam sebuah tim. Saudara, orang yang sangat-sangat terbatas masih bisa bermain seperti ini, ya. Saya percaya video ini semoga memberi inspirasi kepada kita semua. Yang saudara lihat, ya, orang ini menolak untuk menyerah. Kita semua hari ini organ tubuh kita komplit. Kaki kita tidak panjang sebelah, jantung kita berjalan normal. Seharusnya kita jadi lebih baik daripada Stephen Ludwig. Harusnya kita juga punya yang sama. Hidup kita harus menginspirasi orang, ya. Kunci yang nomor 2 adalah engkau mendapat kekuatan yang baru dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Banyak orang yang tidak bisa mengkonversi atau mendapatkan kekuatan yang baru. Padahal Tuhan berkata engkau mendapat kekuatan yang baru, sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Firman Tuhan berkata, ini janji Tuhan.
Tapi tidak banyak orang yang bisa mendapatkan janji Tuhan ini. Kenapa? Sederhana. Dia tidak mau melangkah keluar dari kenyamanannya. Yang paling parah adalah dia tidak mau melangkah keluar dari zona yang membuat dia nyaman. Ya. Jangan saudara pikir itu zona nyaman itu adalah tempat di mana ada sofa, makanan enak, hidup yang baik, ada AC. Bukan. Ada orang-orang yang terpenjara karena sudah nyaman dengan masalahnya. Ya sudah, hidupku gini aja. Aku nyaman kok dengan yang ini. Keluargaku memang miskin dan aku tidak perlu jadi kaya. Dan aku nggak perlu berubah. Tiba-tiba ada penjara dalam hidupmu. Aku nih memang kemampuanku nilainya cuma 6. Cukup lah, orang tua aku nggak nuntut aku nilai 9. Cukup. Disitulah engkau sedang memenjarakan hidupmu dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Kau bisa hanya mendapatkan kekuatan ini ketika engkau keluar dari zona nyamanmu dan mulai bergerak, mengeksersis, melatih semua ototmu untuk berjuang, untuk mengalahkan musuh, untuk berperang. Ini poinnya. Orang berkata, aku mau berdoa supaya kekuatan Tuhan turun. Oke, that's fine. Saya tidak masalah dengan itu. Saya berkali-kali mengalami mujizat Tuhan. Di tengah-tengah saya keletihan, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang panas turun di atas kepala saya, dan dalam waktu 5 menit tubuh saya kembali segar lagi dan bisa aktivitas seperti biasa. Saya berkali-kali mengalami seperti itu. Tapi kalau saya tidak melatih tubuh saya tidak exercise tubuh saya, jalan, olahraga, saya tidak akan kuat. Ya. Kekuatan Tuhan itu memang menolong, ya. Tapi Tuhan juga mau kita exercise, kita latihan. Semua coach yang Tuhan beri dalam hidup kita hari ini, ya, untuk melatih kita supaya apa? Jadi lebih baik, jadi lebih kuat, jadi lebih cepat. Supaya kalian itu ketika nanti bertarung di dunia, kalian bisa bertahan. Ya. Kalian lihat Stephen Ludwig tidak menyerah dengan hidupnya. Tapi dia tidak berdiam diri dan berkata, aku oke, sakitku memang begini, aku gak bisa ngapa-ngapain. Dia latihan basket sampai dia bisa bermain dengan orang-orang yang normal. Dia tidak tinggal diam dalam kenyamanannya. Dia tidak berkata excuse buat aku. No. Dia bermain, dia berlatih. Mari kita punya spirit yang sama. Mari kita punya semangat juang. Jangan berkata karena COVID aku gak bisa ngapa-ngapain. No way. Selalu ada jalan. Tinggal kita ini mau gak memutuskan yang mana. Tinggal kita ini berkata, bisa gak kita ini melihat kekuatan yang Tuhan beri, ya, berlipat-lipat kali ganda. Ya. Saya berdoa hari ini seorang yang namanya Stephen Ludwig memberikan sebuah inspirasi buat kita semua untuk belajar. Tidak ada excuse, tidak ada berkata, aduh lemas. Semangat, kerjakan tugasmu, kerjakan apapun yang coach beri dengan semangat yang baru. Dengan berkata, aku ini kuat. Ya. Dengan berkata, aku ini diberkati Tuhan. Ya. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini masih bisa Zoom. Hari ini masih bisa online. Hari ini masih bisa ada modul. Ya, saya berdoa kalian semua, kita semua punya semangat yang sama. Jangan menyerah. Tuhan sudah beri kekuatan dalam hidup kita. Dan kekuatan itu kalau kita kerjakan akan sangat dahsyat, akan sangat berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini hamba sudah sampaikan firman-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup setiap kami. Hamba berdoa biar kekuatan itu turun dalam hidup setiap kami Tuhan. Beri kekuatan dan beri kami kemampuan untuk berlatih, terus mengerjakan dengan setia sampai akhir Tuhan. Dan kami didapati jadi hamba yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, 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 amin.